Aero, untuk menjadi juara tentu melalui sebuah proses ya. Tidak ada yang instan. Baru berlatih langsung juara nggak akan pernah terjadi. Nah, apa yang biasanya kamu persiapkan untuk menuju pencapaian prestasi? Supaya mungkin kalau ada adik-adikmu, anak-anak muda Indonesia yang mau ikutin jejakmu, mereka bisa melakukan hal yang mungkin sama seperti yang kamu lakukan dalam mempersiapkan dirimu. Eh, harus komit sih. Komit itu artinya apa? Kalau kita udah mulai sesuatu, selesaiin aja. Kalau Jadi jangan memulai tanggung-tanggung. sesuatu, selesaikan. Nah, Emang beda dengar-dengar bahkan untuk beberapa kejuaraan kamu membiayai dirimu sendiri ya untuk ikut ya? Iya, masih ada gitu-gituan ya. Jadi biaya, tapi kan sekarang juga ada sponsor kayak dari Amerika juga ada. Jadi ya ngebantu juga Baik. semuanya. Nanti tentu saja kita akan tanya mau sampai kapan ini dan apa target yang kamu ingin capai dalam kegiatanmu berolahraga. Oke. Nah, tapi di sini sudah ada temanmu namanya Syang Gelail. Iya, kita berikan applause untuk Syang. Iya. Syang, thank you. Iya. Kamu kok tinggi sekali, Syang? Makanmu apa ya? Ayam goreng. Ayam goreng. Syang, terima kasih sudah bergabung ya. Karena kali ini kita ketemu Syang di Jakarta. Susah sekali cari dia di Jakarta, di Indonesia karena dia lebih banyak di luar ya. Siapa yang bisa menebak? Langsung aja balap mobil. Oke, kita berikan applause untuk Syang. Silakan duduk. Oke, Syang. Semua penonton juga ingin tahu umurmu berapa sekarang? 20. 20 sudah setinggi ini. Hati-hati loh, Syang. Iya, harusnya basket ya. Kamu bisa setinggi berapa meter lagi. Gara-gara apa? Makan apa? Ayam goreng. Baik. Aero, jangan ketawa begitu ya. Oke. Mulai kenal mobil balap itu persisnya kapan? Seingatnya, kan dulu ayah saya juga seperti ayahnya Ero, dulu juga di dunia balap ya, di dunia otomotif. Jadi ya dulu juga sering dipangkuin. Pas kecil belum pasti mobil rallynya, tapi sekitar umur 8 tahun sudah duduk di sebelah ayah saya nyupir. Papa ikut Oh iya. ikut kejuaraan, Iya. terus kamu ditaruh di sampingnya? Enggak, lebih pas latihannya. Oh, latihan. Aku mau cari bapakmu itu. Ini bapak-bapak kacau semua ya. Bapakmu namanya siapa sih? Ricardo Gelail, pembalap nasional kita yang membanggakan Indonesia juga. Dan ini keturunannya. Oke, jadi memang sejak kecil ikut papa ya? Iya. Oke, di samping ditaruh dari kecil. Bahkan gara-gara itu aku dengar dapat prestasi muri itu ya. Pernah ikut lomba beneran ya? Iya, sebenarnya pas terjunnya bukan sama ayah saya. Soalnya waktu itu kalau nggak salah tahun 2006, terus itu tahun dia yang kalau nggak salah itu pas dia juara nasional. Jadi saya terjun dengan rally lain, tapi ya akhirnya dapet yang muri. Muri sebagai apa waktu itu? Jadi dulu kan belum boleh nyupir kan, Iya. masih umur 10, masih muda Masih banget kecil kan. itu. Paling latihannya doang. Dan dulu pas di rally itu kan ada drivernya sama co-driver atau navigator dulu. Navigator, co-driver, ya. Co-driver itu basically aku jadi belajar sebanyak mungkin untuk jadi co-driver untuk tahun ke depannya udah siap untuk nyupirnya, udah ngerti semuanya. Oh, terus akhirnya kamu masuk rekor muri sebagai co-driver paling cilik, Iya. paling muda. Nah, dari sini kita belajar ya bahwa orang tua itu memang sejak awal ya. Orang tuanya Salini, Eksa, Aero itu memperkenalkan sejak awal termasuk Syang ya, diperkenalkan dari awal dengan dunia orang tua. Tapi kemudian jatuh hati, jatuh cinta dan melanjutkan. Iya. Tapi kamu dipaksa atau memang suka sendiri? Nggak suka sendiri. Ya pasti sepertinya kan, maksudnya pas dari kecil kan kita coba ya. Awalnya pasti ada rasa takut atau rasa apa, tapi kan anak kecil juga nggak ada takutnya kan sebenarnya. Jadi ya nggak, tapi habis itu ya lebih ke jatuh cinta kepada saya, kepada balap, dan akhirnya ya
malah minta ke ayah saya. Jadi tidak dipaksa ya? Enggak, sama sekali. Memang jatuh hati dengan sendirinya. Iya. Aero, kamu dipaksa nggak? Enggak, waktu itu justru pilih. Kayak dikasih sama papa, dikasih Kebebasan. ya waktu itu go-kart, terus motocross, ATV, jet ski, tapi mesin semua. Oke. Habis itu udah suruh tiap minggu mau apa, mau main apa hari ini. Kalau Syang pernah nekuni olahraga lain nggak selain balap mobil? Nggak, aku sering diancam untuk sekolah aja kok, kalau nggak bagus. Oh, diancam, iya ya. Orang tua bener kalau gitu ya. Umur berapa pertama kali ikut lomba? Justru sebenarnya, jadi kan rally itu akhirnya lebih kepada senior-seniornya ya, dan nggak banyak kompetisi untuk yang umur saya waktu itu. Iya. Jadi ya akhirnya balik ke route balap biasa, akarnya yaitu dari go-kart. Dan sebenarnya saya baru mulai go-kart, kompetisi full sekitar umur 10-11 tahun. Dibanding yang lain itu cukup telat ya, bisa dibilang. 10 tahun aja udah terlambat itu ya, Iya. ikut go-kart. Pernah jadi juara di lomba go-kart? Iya, jadi tahun 2010 itu juara nasional dan Asia sekaligus abis itu. Iya. Juara nasional dan Asia. Ini entah betul entah tidak, tapi katanya kalau kamu mulai balapan, apalagi sekarang di Formula ya, itu papamu nggak berani nganterin ya. Dengar-dengar, tapi benar atau tidaknya tahan dulu. Kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Nah, sekarang boleh tahu, Syang, kamu sekarang balap mobil di kelas apa? Saya sekarang di Formula 2, Formula 2. tapi juga jadi sebagai test driver di tim Formula 1. Iya, kemarin lihat beritanya ya. Iya. Nah, nanti cerita ya pengalaman kesan bagaimana disuruh jadi test drive untuk Formula 1. Nah, kalau balap ini, ajang mana yang paling berkesan dalam karirmu ini? Pastinya yang paling sulit adalah tahun lalu di Formula 2 juga, tapi tahun lalu masih namanya GP2, dan podium perdana saya di Austria waktu itu. Dan membawa nama mengharumkan Indonesia. Nah, tantangan terberatnya apa waktu itu? Tantangan terberatnya adalah waktu itu kita startnya nggak di posisi yang baik, maksudnya nggak di depan-depan banget, dan cuacanya juga sangat pelin-pelan ya, maksudnya hujan berhenti, dan bingung untuk pit stopnya dan lain-lain, jadi sangat sulit untuk harus mengadaptasi, tapi akhirnya kita bisa finish di posisi 2. Syang, ini kan balap mobil kalau kita lihat kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu kan risikonya tinggi sekali ya, apalagi kecepatannya tinggi. Orang tua nggak khawatir ini? Ibu sih pasti khawatir, tapi kan makanya dia doa terus. Oh, berdoa terus ya. Ibu selalu begitu, bapaknya nggak berdoa berarti ya. Nah, apa benar nggak papamu kalau kamu bertanding menghindar untuk mengantarkan kamu ke arena gitu? Tergantung balapannya dan situasinya ya. Tapi biasanya kalau aku start lebih di depan bukan lebih takut, lebih coba menghindar. Tapi sampai sekarang kalau nggak salah, aku dengar aja sih nggak pernah nonton startnya, karena kan yang paling seru startnya. Itu yang paling menakutkan Iya, ya. jadi dia paling takut, jadi nggak pernah. Jadi mamamu yang lebih berani. Sebenarnya ya. Memang laki-laki. Baik. Sebelum Anda tambah penasaran, kita simak dulu tayangan berikut ini. Indonesia adalah tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Dengan prestasiku, aku ingin membanggakan negeriku. Melesat cepat dan tak gentar saat harus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di arena balap. Dialah Syang Gelael, salah satu pembalap muda Indonesia. Remaja yang masih berusia 20 tahun ini terus menanjak karirnya sebagai pembalap profesional. Syang mengawali karirnya di dunia balap mobil sebagai navigator ayahnya, Ricardo Gelael. Pada ajang rally sprint di saat usianya baru menginjak 9 tahun. Semakin mantap dengan dunia balap, tahun 2009, Syang
mulai mengikuti ajang go-kart. Tahun 2013, Sean hijrah ke Eropa untuk kembali lagi mengasah kemampuannya sebagai pembalap dengan mengikuti ajang Formula 3 selama 2 tahun. Setelah itu, ia berlanjut ke ajang balap World Series by Renault tahun 2015. Dan mulai 2016 hingga saat ini, Sean berhasil masuk dan menjadi pembalap di GP2, atau yang sekarang berubah namanya menjadi Formula 2. Meski masih terbilang muda, prestasi Sean Gelael di dunia balap patut untuk diberi apresiasi. Berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional telah diraihnya dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan belum lama ini, Sean mendapatkan kembali kesempatan kedua untuk menggeber salah satu mobil dari tim Formula One Toro Rosso. Sean diberi kepercayaan kembali untuk mencoba dan menguji mobil balap tersebut di sirkuit Hungaroring, Budapest, Hungaria. Kedepannya, anak dari pasangan Ricardo Gelael dan Rini S. Bono ini berharap suatu saat dapat turun pada ajang balap Formula One dan berhasil menjadi juara dunia. Syang, aku pernah baca ya, dulu kamu kalau mau balap selain berdoa, ngetuk-ngetuk helm 3 kali, itu maksudnya apa ya? Ya dulu kan pas kecil lebih banyak ritual-ritual gitu. Soalnya aku pernah sekali terus aku menang gitu. Oh. Jadi abis itu terus-terusin. Gak usah latihan, kamu latihan ketuk-ketuk aja ini. Oh jadi harus ketuk-ketuk, karena percaya bahwa itu apa ya? Nasib baikmu ada di ketukan itu. Iya. Tapi abis itu tambah lama tambah. Ya soalnya coba gitu banyak. enggak juga banyak. Tangan kanan dulu lah kiri gitu. Oh sampai gitu-gitunya Nah, ya? tapi abis pas udah mulai lebih tinggi, udah mulai lebih tua, udah mulai kurangin lah gitu. Kurangin ya. Jadi dulu percaya itu ya. Ero, Ya. setelah ini ada rencana ikut kejuaraan apa? Ke Amerika lagi, lanjutin seri di Amerika. Targetmu apa kali ini? Juara 1. Juara 1. Menarik. Dan apa latihan yang kamu lakukan sekarang ini? Latihan ya ini apa kayak maintain fisik aja supaya buat siap untuk yang berikutnya, sama nanti ada Asian Games juga tahun depan. Iya, tadi sebelum kesini katanya lagi diambil gambarnya untuk Asian Games. Iya. Menarik ya. Nah, Syang, pengalaman ngetes mobil untuk Formula 1 itu gimana? Apa kesanmu? Ya mimpi akhirnya dapet itu. Terwujud. Iya. Dream come true. Almost karena belum balap juga di F1 ya, tapi udah menyicipi gimana rasanya. Rasanya di F1. Formula 1. Apa bedanya Formula 2 dan 1 itu? Jadi untuk yang belum tahu, Formula 2 tuh semacam stepping stone sebelum Formula 1. Ada Formula 4, Formula 3, Formula 2, habis itu insya Allah bisa masuk ke Formula 1. Jadi perbedaan besarnya adalah, pertama adalah cost-nya kan pasti. Karena di Formula 1 itu banyak manufacturer yang invest banyak sekali untuk teknologi kan pertamanya. Jadi itu satu adalah teknologi dan mesin, dan itu semua budgetnya jauh lebih tinggi. Jadi jauh lebih advance lah. Sedangkan Formula 2 itu kan lebih untuk ngetes di sisi pembalapnya. Apakah dia worth it untuk masuk Naik di Formula 1. ke Formula 1. Iya. Kakimu udah masuk ke Insya Allah. Formula 1 mobil ya. Umur masih muda, tadi 20 tahun. Targetmu dalam prestasi di dunia balap mobil ini apa? Ya insya Allah di tahun-tahun kedepannya bisa sampai balap di Formula 1 dan tetap di sana. Juara dong. Formula 1, Ya, juara. habis itu juara ya, step by step. Sama pertanyaannya, kalau ada anak-anak muda yang nonton acara ini, terus bermimpi, aku ingin mengikuti jejak Syang untuk jadi
pembalap ya, formula. Nah, coba nasihatmu apa? Selain komit ya kan udah dikasih tahu dengan Aero, kalau kita udah mulai di dalam sportnya itu dan pastikan result nggak pernah bagus terus. Kayak Aero bilang, dia juga ada Kalau beberapa hasilnya kali nggak pernah bagus, pasti jenuh juga kan, kadang-kadang frustrasi kenapa, maupun itu salah kita atau bukan salah kita, akhirnya resultnya tetap nggak di sana. Dan sebenarnya yang paling penting adalah, masa kita di sini semua, oke, kan juga risknya tinggi, tapi kan because we love it, because it's our passion. Jadi ya intinya kalau kita ingat itu semua, akhirnya bisa fight through all the difficulties. kembali lagi ya. Baik, menarik sekali. Dan karena cerita tentang anak-anak muda ini diharapkan membangkitkan semangat ya, dan keinginan anak-anak muda untuk juga berprestasi sama seperti kalian tadi, maka saya akan membagikan sebuah buku ya. Buku ini berjudul Young on Top. Penulisnya adalah Billy Boone. Billy Boone sudah ada bersama kita. Bill, coba cerita, apa pesan yang ingin kamu sampaikan melalui serial buku Yang on Top? Oh, buku Yang on Top itu saya pengennya sih semua anak muda tuh bisa kayak mereka ya, bisa mencapai sukses di usia muda. Nah, cuman yang tadi Mas Andi juga udah bilang, sukses itu nggak ada yang instan, butuh proses. Nah, jadi kalau banyak orang yang cuman ngeliat yang, gila keren banget ya, juara dunia umur 17 tahun. Yang banyak orang nggak tahu adalah dia udah ngelewatin proses balapnya dari umur 4 tahun tadi ya. Nah, jadi 4 tahun sampai 17 tahun, that's 13 tahun dia berjuang. Nah, jadi kalau kita mau sukses usia muda, ya perjuangannya juga banyak. Yang paling penting ya tadi itu, tahu passionnya, tahu dream yang mau di-achieve, kemudian kalau lagi gagal bisa bangkit, punya komitmen. Ada semua di buku Yang on Top. Ada semua di buku ini. Baik, karena ada semua di buku ini inspirasinya, saya tidak peduli yang nonton tua maupun muda, saya akan bagikan semua satu-satu. Bagi Anda di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Ada 100 buku yang akan saya bagikan, mudah-mudahan Anda yang beruntung. Dan untuk menutup episode kali ini, saya berharap siapapun yang menonton, jangan lagi galau, jangan lagi kecil hati, jangan lagi takut bahwa anak-anak muda Indonesia akan terjerat pada hal-hal yang buruk. Karena cerita-cerita tadi membuat kita bersemangat bahwa masih banyak anak muda yang berbuat baik, mengharumkan nama Indonesia. Karena itu kita akan yakin bahwa kita tetap menjadi bangsa yang besar. Hidup Indonesia!